Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video tutorial praktikum survei pertambangan di minggu ketiga untuk materi praktikum yang kelima. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti praktikum ini. Di praktikum kali ini kita akan membahas mengenai uh, desain area pembuangan atau biasa disebut dengan disposal area. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sedikit pengantar apa itu disposal. Apa yang akan kita buat ini itu sebenarnya apa? Disposal adalah suatu area yang dijadikan tempat untuk menumpuk atau membuang material penutup tanah yang dikeruk, dengan sebutan lainnya itu overburden atau interburden. Nah, walaupun begitu, walaupun dia adalah tempat menumpuk atau membuang, tetap ada standar atau aturan, sehingga dia ini perlu didesain dengan baik. Agar material yang ditumpuk itu tidak gampang longsor, dan sebagainya. Nah, apa saja standar atau aturannya di sini sudah pada poin 4 sudah diberikan. Ada gradien, ada tinggi bench, ada lebar. Kemudian di sini ada ketentuan elevasi terendah dan elevasi tertinggi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di gambar ini. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi semacam tangga atau terasering begitu untuk mencegah terjadinya longsor. Untuk geometrinya lebih jelas. Nah, tadi kan parameternya sudah ada beberapa parameter yang dikasih tuh, gambarannya kira-kira begini. Geometri dari tepi area itu kira-kira seperti ini. Nah, ada berm width, ada bench height, ada angle di sini. Ini yang akan kita desain. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke sepak. Nah, kira-kira begini. Sudah disediakan dua data. Ada data ori, ada data topografi, dan ada data boundary di sini. Data disposal ya namanya ya. Nah, nanti kita akan membuat area disposal di boundary ini. Dan disposal itu akan kita letak tentunya di atas topografi ini, sehingga kita membutuhkan dua buah data. Nah, tahap pertama, teman-teman jangan lupa untuk melakukan set directory. Tahap yang pertama untuk dilakukan di sini adalah membuat DTM dari ori. Oke. Nah, tahap kedua, setelah DTM ori itu sudah selesai, kita perlu menempelkan, karena disposal area yang akan kita buat itu ada di atas topografi, maka boundary ini perlu kita tempelkan pada topografi. Namun sebelum itu kita perlu ngecek dulu apakah boundary-nya sudah benar atau belum. Jangan lupa untuk mengaktifkan layer boundary. Sekarang kita lihat. Di sini masih terpisah. Jadi segmennya masih terpisah. Sekarang tujuan kita adalah menyatukan segmennya. Kita aktifkan dulu toolbars yang penting, display and hide dan toolbars edit. Oke. Sekarang kita join. Kita gabungkan menggunakan fungsi menu join. Kita join. Terakhir kita close. Oke. Nah, sekarang sudah bergabung. Nah, setelah ini menyatu, kita perlu cek lagi apakah arahnya itu sudah clockwise atau belum, dengan menu edit segment reverse. Kita klik untuk melihat. Ternyata di sini dia sekarang anti clockwise, berarti kita klik sekali lagi. Sekarang sudah clockwise. Kemudian file ini kita simpan. Teman-teman boleh memberikan nama baru, atau dalam hal ini kita tetap menggunakan nama yang sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menempelkan boundary ini pada permukaan topografi, dalam hal ini pada data DEM
pada data DTM, kita menggunakan menu. Jangan lupa aktifkan layer disposal ya, layer boundary-nya. Kita gunakan menu surfaces. Kita pilih drive segment over DTM. Kita pilih segmennya. Nah, kemudian kita definisiin di sini DTM-nya. Kita menggunakan DTM ORI 1. Nah, di sini ada interpolate new points. Apa maksudnya? Kalau kita tidak mencentang ini, ya artinya dia hanya menempelkan titik-titik yang membentuk segmen saja ke permukaan topografinya. Namun kan titik-titik itu antara titik pada segmen itu bisa saja memotong si DTM-nya. Nah, biar itu nggak terjadi, beberapa titik di antara titik-titik yang sudah ada saat ini pada segmen itu akan diinterpolasi lagi mengikuti permukaan topografi sehingga menjadi lebih representatif ya. Jadi garis dari segmen itu akan benar-benar berada di topografi. Sekarang kita klik play. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Hasilnya kira-kira begini. Jangan lupa untuk di save. Oke, bisa dilihat segmennya sudah benar-benar menempel pada topografi. Sekarang kita nggak pakai lagi topografinya. Sekarang fokus ke sini. Nah, bagaimana cara membuat design disposal? Itu kita akan bermain pada menu design. Nah, tadi kan ada beberapa parameter. Yang pertama kita perlu mendefinisikan sudut. Jadi tadi dari sini sudah ada sudut, diberikan ketentuannya itu 75 derajat, tinggi benchnya 8, bermnya 5, elevasi terendah itu 50. Oke. Gradiennya kita pilih angle, kita pilih 75. Oke. Nah, yang pertama kita buat itu adalah expand segment. Kita buat bench height ya. Sekarang kita pilih ini, pilih segmen yang akan dibuat benchnya, tentu saja yang ini. Oke. Nah, bench height-nya kita isikan 8, limiting elevation kita pilih. Nah, ini kan bench paling bawah nih, kita akan membuat bench paling bawah sesuai aturan tadi, itu kita gunakan 50 ya, 50. Z direction-nya ke atas karena kita akan membuat desain tumpukan, tentunya kita menggunakan Z direction-nya itu ke atas. Nah, di sini ada expand, ada contract. Apa maksudnya expand? Expand ini nanti bench itu akan dibuat ke arah luar, kalau contract ke dalam. Nah, sehingga di sini kita perlu mengubah menjadi contract. Terus klik apply. Nah, ini sudah ada bagian pertama ini. Nah, kalau kita lihat di sini, sekarang kita ganti orientasinya begini. Teman-teman bisa lihat bagian yang pink ini, itu bench pertama ya. Ada bagian yang dia itu justru lebih rendah daripada 50. Ya, lebih rendah daripada 50. Dikarenakan si boundary-nya ini di bagian itu tuh lebih rendah. Jadi ketika diberi ketinggian 8 itu nggak nyampe 50, nggak sampai batas. Sehingga kita perlu melakukan edit. Cara editnya sebenarnya bermacam-macam. Teman-teman bisa munculkan dulu markernya. Bisa lihat di sini di mana mulai terjadi perbedaan elevasi. Nah, seperti ini ya. Jadi memang harus agak teliti karena datanya nggak banyak juga. Kita lihat. Nah, di sini mulai terjadi perubahan elevasi. Ya, bisa. Langkahnya kita break. Ini kita break. Terus sampai di sini kita break juga. Nah, ini kan kalau udah kita break,
Dia jadi segmen sendiri nih, kita hilang dulu. Kan ini segmen yang bermasalah nih. Nah, seperti biasa kita edit saja dengan edit segmen, kita pilih matte, terus kita terapkan ubah Z-nya menjadi 50. Ya, kita pilih segmen. Sudah. Ada efek suaranya ya. Nah, sekarang kita join. Kita joinkan lagi. Kemudian kita close. Siap. Sudah gabung? Nah, sudah. Ini sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya tadi bench sudah kita pilih. Jadi bench itu ibaratnya tadi yang sudah kita lakukan, ya kita udah memberikan ini nih. Nah, ininya sudah tingginya tadi 8 meter. Nah, ini minimal elevasi di sini itu 50 ya, kira-kira. Nah, sekarang kita bikin yang lebarnya 5 meter ke sini. Nah, apa fungsi yang digunakan? Kita pilih design, expand segment, kita pilih by berm width. Nah, kita pilih segmen yang tadi sudah kita buat, yang pink. Oke. Nah, di sini kita pilih metodenya delta Z up to elevation. Limiting elevationnya kita bikin sama seperti yang tadi 50 karena ini mendatar ya. Kemudian lebarnya 5, gradiennya 0. Kita pilih di sini juga contract. Oke. Apply. Sudah. Kemudian untuk bench sudah, berm sudah. Nah, kita sekarang lanjutkan berulang ya. Jadi ini kita ulang terus. Sekarang benchnya lagi. Kita pilih lagi yang putih. Nah, sekarang bench height-nya 8. Emitting elevation-nya 58. Ini up, contract. Oke, ini sudah apply. Nah, ini sudah muncul lagi. Terus kita bikin lagi design, expand segment, by berm width. Kita pilih yang tadi dibuat sama. Nah, ini di sini kita pilih 58. Oke. Nah, langkah ini dilakukan berulang ya, sampai teman-teman nanti mencapai elevasi maksimal itu tadi 106. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman, ini sudah pada elevasi 98. Bisa dilihat di sini. Ini ya. Ini sudah 98. Dua ini sudah 98 ya. Dan bermnya ini dengan elevasi 5 di sini. Ini 8. Ini 98, ini 98. Nah, kita bikin untuk yang paling terakhir. Jadi ini memang perlu kesabaran ya. Terakhir bisa coba ini 106. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah semua. Kira-kira begini ya. Ini kalau kita tumpang susun dengan data. Nah, ini disposal kita sudah didesain kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, bisa disimpan ya. Jadi ini datanya kemudian bisa di save, file, disposal, str, yes. Kalau teman-teman ingin memberikan nama baru silahkan. Jadi file baru silahkan. Nah, tahap selanjutnya itu adalah membuat DTM. Sekarang kita buat DTM. Kita pilih disposal. Nah, di sini teman-teman bisa coba ya. Sekarang kita coba tidak memberlakukan string sebagai breakline. Apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kesalahan software dalam melakukan interpolasi ya. Karena kan kita pengennya ini memang tegas ya, artinya setiap garis di sini itu tidak ada yang terlewat, jadi semua garis ini berlaku sebagai breakline sehingga tidak ada miss.
interpolation di sini. Itulah perlunya ya, untuk kondisi ini kita perlu melakukan string itu, memberlakukan string itu sebagai breakline. File-file, maaf, maksudnya garis-garis di sini, segmen-segmen di sini. Karena berbeda dari data sebelumnya, kan itu adalah kumpulan titik-titik spot head. Sementara kan di sini tidak, jadi sedikit berbeda. Ini ada ilmu baru lagi nih. Sekarang kita coba, misalnya disposal 1 dan 2, sekalian kita bisa lihat perbedaan. Maaf, aduh salah. Oh, nggak bisa ganti nama ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat perbedaannya. Nah, ini sekarang sudah bersih ya, karena segmen yang ada di file str ini, string ini, itu berlaku sebagai breakline. Oke, tahapan selanjutnya perhitungan volume dan pengerjaan laporan. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam modul. Selamat mengerjakan, teman-teman. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.